Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pelajaran hari ini adalah pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berikut pengertian dan hukum pinjam-meminjam, rukun dan syarat, serta beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pinjam-meminjam. 1. Pengertian dan hukum pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang disepakati berdua. Apabila kedua pihak sepakat, terjadi peristiwa pinjam-meminjam. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, pinjam-meminjam sangat diperlukan. Di masyarakat perkotaan pada umumnya tidak banyak terjadi pinjam-meminjam karena masyarakat pembayaran yang cenderung kepada sikap individualisme. 2. Hukum pinjam-meminjam. Hukum asal pinjam-meminjam adalah sunnah, sama dengan hukum tolong-menolong. Dari hukum sunnah, hukum pinjam-meminjam dapat menjadi wajib dan haram. Contoh pinjam-meminjam yang hukumnya wajib yaitu: A. Meminjam uang untuk biaya berobat bagi orang sakit yang terancam mati. B. Meminjam kendaraan untuk membawa orang yang sedang sakit. Contoh hukum minjam-meminjam yang hukumnya haram. A. Meminjam kendaraan untuk berbuat maksiat. B. Meminjam uang untuk bermain judi. Apabila pemilik barang mengetahui maksud peminjaman untuk berbuat maksiat dan ia memberikan pinjaman, ia ikut menanggung dosa orang yang meminjam barang tersebut. Sebaliknya, apabila pemilik barang tidak mengetahui maksud peminjaman untuk berbuat maksiat, dosa orang yang meminjam barang ditanggung peminjamnya sendiri. 3. Rukun dan syarat pinjam-meminjam. Rukun meminjam seperti bagian pokok dan pinjam-meminjam itu sendiri. Syarat pinjam-meminjam berarti hal-hal yang harus dipenuhi dalam pinjam-peminjaman. Apabila tidak dipenuhi syarat pinjam-meminjam, maka pinjam-meminjam yang dilakukan tidak sah. A. Yang meminjam disyaratkan: 1. Benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan. 2. Berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. B. Peminjam disyaratkan: 1. Mampu berbuat kebaikan. 2. Berusaha agar barang yang dipinjam tidak rusak. C. Barang yang dipinjamkan disyaratkan: 1. Barang benar-benar ada manfaatnya. 2. Bersifat tetap, tidak rusak saat diambil manfaatnya. D. Ikrar, pernyataan peminjam dan yang meminjamkan. Apabila pinjam-meminjam tersebut terjadi dalam waktu yang agak lama atau dalam jumlah yang besar, sebaiknya dibuat surat perjanjian jika dipandang perlu. 4. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pinjam-meminjam. A. Sebagai seorang muslim, pinjam-meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan halal sesuai syariat Islam. B. Berhati-hati dalam menggunakan barang pinjaman agar tidak menimbulkan kerusakan pada barang yang dipinjam. C. Wajib mengembalikan barang pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik. D. Apabila peminjam terpaksa belum dapat mengembalikan barang pinjaman sesuai janjinya, peminjam harus memberitahukan dan meminta maaf atas keterlambatan pengembalian barang yang dipinjam. E. Pemilik barang sebaiknya memberi kelonggaran kepada peminjam sampai ia dapat mengembalikan pinjamannya. 5. Hikmah ketentuan pinjam-meminjam. Semua ajaran Islam adalah untuk kebaikan manusia yang menaatinya, terutama bagi masyarakat miskin. Orang-orang yang mampu hendaknya merelakan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang kurang mampu.
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan takwalah. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah. Ayat di atas berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap muslim dan muslimat. Perbuatan baik adalah semua perbuatan yang dihalalkan atau diperoleh untuk dilakukan oleh umat Islam, dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh umat Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan bagi dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Larangan dalam sabda Rasulullah SAW di atas. A. Seorang muslim tidak boleh menganiaya sesama muslim. B. Seorang muslim tidak boleh menyerahkan temannya kepada musuh. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan berikut. A. Barang siapa yang membantu keperluan orang lain, Allah akan bantu keperluannya. B. Barang siapa yang membebaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan membebaskan ia dari kesusahan dari beberapa pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.